Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Ngupas bawang upahnya Rp700.000 per kilo. Kalau gitu aku mau lah Pak. Aku mau kerja ngupas bawang saja. Kalau 1 kilo itu 700.000, bayangin sehari aku bisa ngupas bawang 10 kilo. Hah? Udah 7 juta Pak bayaran saya. Allah, bisa kaya saya Pak. Ayo tolong yang punya info pekerjaan ngupas bawang, aku mau deh. Karena pasti aku kaya. Bapak Presiden, Bapak itu mungkin salah ucap. Maksudnya Rp700 per kilo Pak, bukan 700.000. Harga bawang saja 1 kilonya itu 45.000. Lah kalau ngupas bawang 1 kilo upahnya 700.000, berapa harga bawangnya? Hah? 7 juta. Bapak Presiden ini padahal udah pakai prompter loh. Bapak baca di depan. Ini yang salah siapa? Yang mengerjakan PowerPoint Bapak salah tulisannya, atau memang Bapak salah bacanya, atau gimana? Ini staf Pak Presiden ini pasti yang salah. Ini Pak Presiden kan tinggal baca tuh ya, tinggal baca gitu ya. Ini stafnya mungkin salah nulis, seharusnya Rp700 jadi 700.000, begitu mungkin. Aduh. Kadang Bapak Presiden itu lebih baik tidak pakai teks ya, karena ya bagus lah, tapi ada lucu-lucunya. Sekali pakai teks ya lucu juga ya, gimana ya. Tapi nggak apa-apa lah Pak, karena dengan apa namanya pidato-pidato Bapak yang agak-agak itu masyarakat jadi terhibur gitu. Masyarakat, konten kreator jadi punya bahan untuk konten. Tolong bantu aku cari Ibu Susana ini. Gua pengen apply dimanapun dia bekerja. Gimana nggak menjanjikan pekerjaan beliau ini Pak? Kata Pak Prabowo di pidatonya pagi tadi ya, Ibu Susana ini seorang pengupas bawang. Upahnya itu 700.000 per kilo Pak. Per kilo loh. Jadi misal Ibu Susana ini ngupas bawang 10 kilo aja sehari ya Pak, dia dapat upah 7 juta sehari. Nah kalau dia kerja 1 bulan full ya Pak, dia dapat 210 juta. Gimana nggak menjanjikan banget pekerjaan Ibu Susana ini Pak? Jadi kemarin yang nggak kesampaian bikin usaha penggilingan gabah, kata Prabowo ya, kan untungnya 2 triliun ya Pak. Nah bisa coba jadi pengupas bawang Pak. Nggak mungkin kan presiden kita bohong. Ini presiden. Soal susah cari kerja, bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus, okay? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir, ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini, pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak teman-teman? Tapi udah siap. Nah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Kuliah umum di Universitas
Pamulang. Saya mengatakan bahwa kemajuan bangsa, ya, kemajuan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia. Kualitas manusia ada dua hal yang mendasar. Satu, kesehatan. Dua, pendidikan. Kalau dua itu dikelola dengan baik, insya Allah kualitas manusia akan baik. Kalau kualitas manusia baik, maka pembangunan akan berjalan dengan baik. Karena orang yang sehat dan tercerdaskan, dia akan bisa beraktivitas dengan jauh lebih baik. Betul tidak, teman-teman? Nah, itulah sebabnya kenapa dua hal ini penting. Nah, pertanyaannya, apakah ini urgen? Urgen sekali di Indonesia, sangat urgen. Banyak dari kita yang tidak bisa berkarya dengan baik karena tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Ini kita adik-adik semua dari kampus. Anda termasuk beruntung, adik-adik. Coba ingat-ingat teman SD yang sampai kuliah. Satu kelas saja. Ada berapa yang nggak pernah kuliah? Satu kelas saja. Satu kelas mungkin 40. Kenapa saya katakan itu? Di Indonesia masuk SD 5,4 juta kira-kira masuk SD. Kelas 1. Lulus SMA sudah berkurang menjadi berapa? 3,8 juta. Oke, hilang di jalan. Yang lulus termasuk Anda nih, lulus. Anda termasuk 3,8. Selisihnya di mana? Di luar sana, nggak pernah masuk, nggak bisa lulus. Seperti piramid kita ini. Partisipasi sekolah SD 99%, SMP 81%, SMA 64%. Jadi 36% dari anak-anak SD kelas 1 itu tidak pernah lulus SMA. Bagaimana kita lalu kita selalu bicaranya tentang kualitas sekolah ditingkatkan, kurikulum ditingkatkan. Lah yang tidak dapat sekolah itu bagaimana? Kita nggak obrolin. Betul tidak? Setiap kali kita bicara pendidikan selalu membicarakan yang berada dalam sekolah dan yang di luar. Ada yang mikirin. Itu yang membuat sektor informal kita selalu besar. Karena mereka mau daftar pekerjaan, daftar ke Universitas Bung Hatta aja. Pasti ijazahnya minimal SMA untuk jadi pegawai. Betul tidak? Lah ijazah SMA aja nggak punya. Urgen ini. Ini kalau nggak diselesaikan, kita ketinggalan terus. Coba hitung, 1,6 sampai 1,8 per angkatan yang tidak lulus SMA. Kalikan 10 tahun, 16 juta sampai 18 juta anak. Per angkatan. Selama problem ini dibiarkan, itu tambah terus. Ke depan kita selalu isinya informal sektor. Kenapa? Karena mereka nggak pernah bisa lulus SMA. Karena itu yang harus dikerjakan. Ini baru kualitas pendidikan, belum kesehatan. Kita tahu kualitas otot, kualitas otak tergantung gizi usia dini, bukan gizi ketika SD, SMP, tapi dini. Dari mulai kapan? Dalam kandungan sampai 6 tahun pertama itu paling menentukan. Nah, di situ letak investasi kesehatan kita, sehingga otaknya baik, ototnya baik, paling nggak fisiknya itu disiapin. Gizi ibu hamil gizi. Kemarin waktu kampanye kita kampanye untuk kesehatan dari ibu hamil sampai usia dini, karena itu menyiapkan masa depan. Tapi hasilnya nggak bisa ditunjukkan di pemilu besok. Nggak kayak jembatan jadi foto. Ibu hamil hari ini baru 20 tahun lagi kita ditunjukkan hasilnya. Betul tidak? Itu sebabnya banyak dalam politik nggak mau investasi kesehatan dan pendidikan. Kenapa? Karena tidak bisa ditunjukkan hasilnya untuk pemilu besok. Dan ibu-ibu yang terima gizi itu belum tentu mau kampanye buat Anda nantinya kalau Anda memberikan itu. Betul tidak? Iya, padahal kesehatan itu menentukan masa depan. Karena itulah kenapa diperlukan pemimpin seperti Bung Hatta. Karena dia menggunakan nalar, dia memberikan gagasan, dia membuat kebijakan, bukan semata-mata untuk dapat keuntungan politik, tapi untuk siapa dapat apa untuk masa depan. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, ini menarik sekali teman-teman. Ini viral ya, bagaimana Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kemarin mengadakan pidato kenegaraannya menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Nah, di gedung DPR MPR beliau memang pidatonya sangat panjang teman-teman. Namun ada momen yang sangat menarik sekali ya kan. Momen di mana Prabowo itu ya kembali blunder seperti biasanya ya, beliau, dan itu viral teman-teman ya, dan mendapatkan reaksi dari warganet. Ya, beliau mengatakan bahwa ya ada ibu teman-teman ya, namanya Ibu Susana, yang pekerjaannya itu sebagai buruh kupas bawang yang upahnya 700.000 per kilo.
Ini menjadi viral teman-teman lantaran ya, karena apa? Karena ya Prabowo mungkin salah sebut atau blunder atau lupa teman-teman, sehingga yang menyebut 700.000 upah dari Ibu Susana ini untuk mengupas bawang hanya sekilo atau per kilo teman-teman. Bayangkan aja, makanya warganet kemudian hitung-hitungan teman-teman. Kemudian warganet menghitung apakah Ibu Susana ini ya, kalau perharinya mendapat 10 kilo bawang yang ia kupas, maka Ibu Susana ini mendapatkan 7 juta teman. Kalau 1 bulan ya dikali 7, bahkan Ibu Susana ini mendapatkan 210 juta untuk mengupas bawang saja. Inilah yang menjadi buah bibir di kalangan warganet teman. Bukan hanya warganet, jadi para elit, Rocky Gerung pun itu menanggapi daripada pernyataan Prabowo Subianto ini teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana ya seharusnya sih beliau betul-betul pidato berdasarkan teks saja yang dipersiapkan oleh sekretariat teman-teman ya kan, bukan malah bermanuver sehingga salah ucap ya kan. Dan inilah yang kita lihat bagaimana seorang pemimpin ya seharusnya yang berkata ya berpikir sebelum mengucapkan teman-teman. Dan ini beda kelas dengan Anies Baswedan sebenarnya. Anies selalu memberikan pidato yang sangat luar biasa ya kan. Kata-katanya ya sangat dipikirkan, hati-hati, dan yang intinya ya selalu berkata benar. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.